Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PKB yang ancam batal berkoalisi dengan Gerindra jika Caimin bukan cawapres ya. Nah, ini tentu saja bukan ketak sambal, mengingat posisi PKB yang kemungkinan juga akan bisa ditenang kalau tidak nurut kepada Prabowo yang mempunyai kekuasaan dan juga kursi yang lebih, yaitu dari Gerindra lebih daripada PKB. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, kalaupun menggandeng Caimin sebagai cawapres, apakah bisa memenuhi keinginan-keinginan saat ini, yaitu keinginan dari oligarki yang tentu saja akan membohiri ya konsultasi Pilpres 2024. Ini sesuai yang dilansir oleh Populis. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, Partai Kebangkitan Bangsa PKB bakal mencari koalisi yang menawarkan kursi calon presiden atau calon wakil presiden cawapres untuk Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Wassekjen Saiful Huda merespon hasil survei Carta Politika yang menunjukkan Ganjar Pranowo bakal memenangkan pemilihan Presiden Pilpres 2024 jika menggandeng Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Itu survei ya, tapi variabel untuk menang banyak. Ada variabel instrumen partai, ada variabel instrumen ideologis. Tapi sekali lagi PKB meyakini dimanapun PKB berada, calon siapapun akan menang, katanya Jumat 23 Desember 2022. Kemudian Huda mengisyaratkan PKB akan berpaling dari koalisi apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres. Hal itu dikatakan saat ditanya apabila Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak menjadi cawapres dalam koalisi yang telah dibentuk bersama Partai Gerindra. Huda mengungkapkan PKB bertahan jika bisa mengantarkan Caimin mendapatkan tiket bakal RI 1 atau RI 2 ya, sampai kita cari koalisi yang menawarkan Caimin jadi capres atau cawapres, ujar Huda. Terkait hal itu, politisi PKB lainnya Umar Sahadat Hasibuan meminta semua pihak agar menghormati apapun keputusan PKB kelak jika berkoalisi dengan partai lain. Politik itu elastis, yang penting jangan mengganggu PKB kalau koalisi dengan siapapun dan partai manapun, tulis Gus Umar melalui akun Twitternya pada Minggu 25 Desember 2022. Ya itu ya sobat sekalian tentang PKB yang dalam tanda kutip ya, tentu saja tidak begitu pasti tidak mengatakan mengancam ya, tapi mengingat kondisinya sekarang yang koalisi yang dalam saat ini yang ikut koalisi ataupun ikut bergabung kepada Gerindra, tetapi syaratnya itu berat ya, yaitu menjadikan Caimin jadi cawapres ya. Masalahnya tentu saja ketika kontestasi Pilpres itu yang dipikirkan oleh koalisi partai adalah bagaimana memenangkan ya, capacity to win. Nah, jika kalau kita melihat so far ya survei atau elektabilitas Caimin yang tidak begitu kelihatan ya, apakah akan benar-benar dipaksakan menjadi cawapres ya. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan, apakah juga Gerindra itu akan benar-benar mengorbankan ya koalisinya ya, ataupun lebih condong untuk mendahulukan kemenangan koalisinya, yaitu memenangkan Gerindra dalam perolehan kursi dan juga capresnya yaitu Prabowo Subianto ya. Nah, memang kalau kita melihat hasil survei misalnya Carta Politika menunjukkan Ganjar bakal memenangkan Pilpres ya. Jadi ini kita juga harus lihat juga ya independensi dari survei itu ya, siapa yang membiayai ya, karena kecenderungan ketika survei itu dibiayai oleh somebody ya, atau some of groups, itu kecenderungan ada kepada siapa yang membiayai ya, dan itu juga yang menjadi perdebatan ya ketika ada keinginan untuk mereshuffle ya, apa itu keinginan murni atau keinginan sesuai yang membiayai survei. Dan saat ini kalau kita melihat survei ya, banyak civil society itu yang tidak begitu percaya dengan survei, karena tiap survei A, B, C, D ya dan lain sebagainya itu terlihat beda sekali hasilnya gitu ya. Misalnya untuk SMRC yang sampai kapanpun ya tidak akan bisa memenangkan Anies Baswedan karena kecenderungannya kepada Ganjar Pranowo ya. Dan ini tentu saja bisa
harus bisa dibongkar ya. Kalau ingin independen ataupun hasilnya benar-benar genuine, harus benar-benar ditunjukkan ya dananya itu dari mana, apakah benar dananya independen ataupun didanai oleh somebody gitu ya. Jadi survei itu kita tidak bisa memegang 100%, dan memang kalau kita melihat elektabilitas Caimin itu patut dipertanyakan ya, apakah bisa mendongkrak suara masing-masing koalisi KIR ya, Koalisi Indonesia Raya, yaitu Gerindra dan juga PKB, ataupun nanti menjadi penggembira saja. Nah, tentu saja karena ini dipikirkan ya, tidak mungkin hanya langsung mencalonkan ya, mengingat sampai saat ini belum ada yang benar-benar fix siapa yang akan menjadi baca pres ya, dan terlihat ini menunggu the last minute siapa yang akan dicalonkan ya, mengingat biaya politik yang mahal dan tidak mungkin biaya politik yang mahal itu disia-siakan dengan melakukan hal-hal yang tidak ada kepastian ke depan, termasuk juga menjadikan Caimin menjadi cawapres dari Gerindra atau Prabowo Subianto. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.